Halo men, balik lagi di channel Suka Nyetir. Oke, sekarang gue lagi menuju ke Subang. Ya, oke kan pas semua kan, bentar ya. Nah, pas. Gue lagi menuju ke Subang. Gue mau bagiin tips tentang cara menyetir di malam hari, karena banyak banget yang request gitu ya. Gimana sih bang cara nyetir di malam hari gitu supaya terhindar dari mara bahaya gitu kan. Banyak tuh yang request tuh. Terus waktu yang gue bikin tips tentang nyetir malam gitu ya, tips tentang nyetir di jalan tol gitu, ada juga yang nanya tentang kalau microslip gimana bang, microslip gitu, yang tiba-tiba hilang gitu kali, maksudnya gitu ya. Oke, sekarang gue bagiin tips nih. Jadi gue kebetulan lagi menuju ke Subang, kita mau tes mobil ini. Jadi mungkin video ini akan tayang setelah hasil tes ya. Setelah tes Subang, Lembang, terus Cipularang ya ke Jakarta. Jadi ya kayak gitu. Nah, ini akan tayang setelah video itu. Jadi gue bagikan tips dulu. Pertama mungkin lebih ke kondisi fisik dulu men. Jadi kalau malam hari apalagi touring gitu ya, nah itu penting tuh men, buat siapin kondisi fisik. Apalagi buat kita-kita yang hidupnya di siang menuju malam hari. Balik lagi yang gue bilang, itu kondisi badan harus disiapkan men. Jadi kayak gue gini udah seger gue, jadi gue anggapnya ini siang harinya gue men gitu. Nah terus setelah itu kondisi fisik siap gitu ya, bawa beberapa perbekalan kalau menurut gue. Contoh kayak ini nih, kopi. Ini penting banget nih, kopi. Terus apalagi buat yang suka tidurnya, suka perokok gitu ya, perokok dan perokok berat, suka ngopi gitu ya. Ya kopi penting. Terus habis itu, dan ini nih, permen-permen mint gini wajib bawa gitu. Jadi saat fokus lu mulai hilang gitu ya, mulai terasa ngantuk tapi rest area tuh masih jauh gitu ya, belum tahu di mana gitu rest area. Nah, si permen itu bisa membantu lu buat meningkatkan fokus lu lagi, karena mint kan rada-rada pedes gitu. Nah, itu udah siap semua perbekalan gitu ya. Lalu kondisi spion dan perkacaan nih penting. Ini kaca, kalau kaca tengah ini yang madep ke belakang, kalau buat gue sendiri gitu ya, pribadi ya, ini pas nih posisinya, semua belakang terlihat jelas gitu. Tapi mungkin kalau di kamera kelihatannya kurang tepat gitu. Spion juga gue udah pernah kasih lihat gitu ya, spion tuh arahnya gimana mestinya yang bener. Lu kelihatan body sedikit aja gitu, nggak usah banyak-banyak. Banyak tuh sisi yang mobil-mobil di belakang lo yang harus lo lihat, itu yang penting gitu. Nah ini kayak gini, truk-truk nih banyak gitu, jadi kecepatan konstan lo tuh penting gitu. Lo harus jaga konsistensi gitu. Kecepatan lo di berapa sih, maunya 80, 90, 100 gitu. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat juga, karena terlalu lambat menghilangkan fokus, terlalu cepat ya, karena lo terlalu fokus nantinya lo mudah lelah gitu. Jaga jarak penting gitu ya. Rem aja dari agak jauh kagak apa-apa gitu. Terus sesuaiin nih kecepatannya sama mobil di depan gitu. Terus kaca film tuh ya, kalau bisa sih, kalau menurut gua ya, kalau gua sih memang agak terang nih. Jadi kaca film tuh jangan terlalu gelap men. Sewajarnya aja gitu. 40-60% lah, jangan sampai 80 gitu ya. Nih kayak gua kecepatan segini aja nih, 90, 100 gitu kan. Konsistensi itu penting, konsistensi penting. Balik lagi, kaca jangan terlalu gelap gitu ya. Pegang setir jam 3, jam 9 gitu, udah enjoy aja, nikmatin perjalanan gitu. Dan tadi tuh yang kaca film yang gue bahas, sorry nih gue ngomongnya lompat-lompat nih ya, karena terkadang suka ada yang perlu gue jelaskan karena ada contoh real ya gitu. Jadi gue suka lompat mumpung ada gitu kan. Nah ini kaca film nih, kalau kalian agak terang tuh garis-garis tuh terlihat jelas. Pandangan kalian tuh ada truk. Depan truk situ gue udah bisa lihat, mungkin di kamera nggak kelihatan ada apa gitu, gue udah bisa lihat. Gitu. Kalau kaca lu agak terang gitu.
memang mempengaruhi sih buat apa ya, kalau siang hari tuh lu jadi nggak gitu panas gitu. Tapi better sih kalau memang lu terlalu silo gitu, lebih baik kaca tetap terang, lebih baik kaca film aja ya. Kalau cahaya ya apa udara gitu jadi panas banget ya udahlah, mau gimana lagi bro, namanya siang hari, AC nggak mempan ya udah, mau gimana lagi ya kan, gitu sih men. Pokoknya bawa kecepatan sesuai sama kemampuan lo aja. Nih kayak gue bisa 120 tapi gue nggak paksa, karena buktinya gue masih bisa sambil ngobrol dengan kalian gitu kan. Ya begitu aja gitu. Kalau ragu kurangin gas, injek rem gitu, jadi halus gitu, penumpang di belakang juga enak gitu ya kan. Wah normal-normal aja gitu, nggak usah liar-liar gitu, normal aja. Karena ban itu biasanya di udara-udara begini nih, ini sekarang jam berapa tuh? Ini sekarang 3:30 pagi. Udara-udara di malam hari dan di subuh-subuh itu dingin gitu, aspal juga dingin gitu. Jadi mobil lu mudah sekali hilang grip sebenarnya gitu. Walaupun mobil kita biasanya mobil-mobil normal ya kita ngomongnya, yang belum dimodifikasi juga gitu ya, biasanya kita dikasih ban yang cukup gitu. Nah ini kayak gini, itu dia masuk kan, dia masuk tapi pelan gitu. Kalau kaca gue terang tuh gue bisa lihat tuh, oke dia kecepatannya segini, gue udah mulai lepas gas. Begitu dia masuk jalur situ lagi ya udah gue jalan lagi. Ya kan, enak main halus jadinya. Gitu. Kalau lu konsisten, bensin juga irit men. Gitu. Apalagi ya udah pantau aja kaca-kaca spion semua. Oh ya, ban itu kasih tekanan yang pas gitu, jangan kekurangan gitu, jangan kelebihan juga. Kalau gua ini karena sendiri gitu ya, terus mau lebih hemat bensin, bantingan agak keras sedikit nggak apa-apa kalau gua gitu ya. Gua sih di 34 gua taruh, karena ini mobil sebenarnya aslinya tuh di 32 harusnya standar normalnya. Gua taruh di 34 tuh kayak tadi gua main lampu. Jadi ya jangan takut-takut gitu main lampu men. Jangan aduh orang silo, nggak apa-apa daripada kita yang bahaya kan. Cuma ya jangan dihajar terus lampu gitu. Udah sih main enjoy aja pokoknya. Jangan terlalu, pokoknya konsisten deh, kuncinya itu penting men, konsisten. Kecepatan lu konsisten gitu ya. Jangan lu kenceng, ntar di depan mobil lambat, lu jadi lambat, terus lu nggak nyusul-nyusul gitu ya. Jadi kecepatan lu kan berantakan tuh. Kalau kayak gini nih enak kan tuh. Dia tahu dia lambat, dia minggir. Itu aja sih men. Nikmatin perjalanannya gitu. Garis-garis pantau gitu. Cara kita berkomunikasi sama mobil lain yang kayak gue bilang waktu itu, di garis men gitu. Dan nyetir itu antara 2 jam sampai 3 jam lah. Lalu lu harus istirahat gitu. Kalau memang 3 jam belum terasa capek gitu ya, tapi kita harus sadar diri sendiri sih. Kalau kayak gue gitu, gue masih mampu sih 4 jam, 4,5 jam gitu nyetir ya, tanpa istirahat gitu ya, karena gue konsisten gitu. Tapi kalau kalian belum terbiasa, atau mungkin kalian yang umurnya udah di atas 35 mungkin, itu biasanya stamina mulai turun gitu ya. Nah itu kalian jangan terlalu dipaksa gitu ya. Kalau mulai hilang fokus ya ini gue bilang balik lagi permen men. Permen penting, kopi tuh, sama air gitu. Jadi kalau kalian mulai aduh kayaknya gue letih nih, karena kan tuh ini kan gue udah bisa lihat garisnya, gue kasih dia lampu, gue nggak mau kasih dia zigzag gue gitu. Jadi kita bisa lihat tuh garis dia tuh, kalau dia mulai lewatin garis, nah itu tanda-tandanya men gitu. Oke tuh, ternyata ada dia, bannya copot, jadi kita harus hati-hati gitu. Jadi jaga jarak sedikit gitu ya. Kalau orang kaca filmnya itu gelap banget, karena gue nggak bisa tembus tuh tadi gitu. Jadi harus jaga gitu, jaga jarak aja. Tahu diri sih yang penting nyetirnya bro. Itu yang paling penting, kita sadar diri kemampuan kita segimana, mobil kita segimana gitu, skill kita segimana gitu ya kan. Ini kayak ini dia nggak mau minggir. Oke, kita ada truk, biarin kita di belakang dia dulu. Jadi ya gitu, hati-hati aja men, hati-hati, tapi jangan terlalu fokus banget ya. Fokus penting gitu, tapi yang bikin fokus itu bukan karena
aduh gua harus liatin ini terus. Enggak men, fokus itu ya lentur aja, lihat spion kanan kiri tengah gitu buat mantau gitu ya. Ini kayak gue sekarang kelihatan apa enggak gue nggak tahu nih ya di kalian, tapi average gue sejak masuk tol karena gue reset gitu ya. Tadi gue setup kamera dulu gitu beberapa, terus habis itu gue reset, gue jalan gitu ya di 15,8. Irit kan men gitu. Kalau irit kan enak men, jarang-jarang isi bensin ya kan, perjalanan juga irit, mendingan duit isi bensinnya buat yang lain ya kan, buat makan, buat AP gitu. Gitu sih men. Fokus aja yang penting. Jangan melebihi kecepatan mata kalian kalau kalian nyetir, itu penting. Gitu. Nggak usah terlalu zigzag-zigzag, biasa aja lu jalani satu jalur aja. Kalau memang yang depan lambat gitu, lu ngerasa ini lebih lambat dari gue nih, gue butuh nyusul nih, ya udah pelan-pelan cari momen susul gitu. Kalau menurut gue sih gue segini udah cukup gitu. Dengan kepenuhan yang sekarang nih ya di 100 kurang gitu ya, 100 kurang 90 ke 100 udah lebih dari cukup menurut gue. Udah cukup lah, cukup. Jadi mata gue juga mantaunya enak, masih bisa lihat spion kiri, spion tengah, spion kanan, masih lihat depannya mobilnya lagi, di depan dia ada AP gitu, gue masih bisa lihat men gitu. Kayak gini tuh yang Yaris itu, nah itu capek. Terus kalau kita ketemu lagi di depan, dia pasti udah lagi stuck tuh, lagi tau-tau kita susul aja gitu men. Gak usah terlalu fokus, santai aja, santai gitu. Kita terlalu fokus biasanya karena kecepatan kita terlalu tinggi gitu, ntar bentaran lelah deh gitu. Itu fungsinya menjaga kecepatan men, karena touring gitu, apalagi kita tuh kadang sebagai kepala keluarga atau gimana gitu ya, pokoknya intinya nggak punya driver serep deh. Nah itu penting tuh gitu. Kadang malam gini gitu ya, penumpang kita masih tidur gitu ya kan, nggak ada yang jagain, nggak ada yang ngajak kita ngomong gitu. Nah perbekalan tadi penting, kecepatan yang konsisten penting gitu, matanya tuh berjalan bergerak gitu, memantau semuanya itu penting gitu. Intinya kecepatan sih, kecepatan yang gue bilang balik lagi, kecepatan konsisten. Jadi mata lu masih punya waktu buat lihat kanan kiri segala macam sekeliling mobil lu. Depan mobil ada AP, sebelah kiri itu ada Avanza, habis Avanza tuh kira-kira kosong tapi depannya ada AP gitu, terkelihatan gitu kan. Jadi penting men, kayak gitu-gitu kan enak tuh men. Toto bensin sekarang average-nya 16,2 ya kan. Itu aja men, jaga jarak agak jauhan kagak AP gitu ya, karena kita nggak tahu di depan dia ada AP gitu, dan kecepatan dia cukup jadi gua nggak nyusul gitu ya. Jadi kita kalau dia ngerem mendadak, kita juga masih punya waktu tuh buat ngerem men gitu. Oke, ntar kita lanjut lagi nih sampai Cipali deh, mungkin gue bikin video ini ya. Nah kayak ini tuh dia lambat, kiri gue masih bisa lihat, Innovanya cukup ya kan, gue masuk. Nah enak kan, tuh, masuk lagi sini, cuma tinggal lepas gas gitu, nggak perlu sampai ngerem. Jadi bensin irit men. Yang bikin bensin boros itu adalah lu injek gas kenceng, agresif gitu kaki lu, dan stop and go. Kalau gua tadi ngeremnya kenceng, nanti kalau gua mau bangun kecepatan lagi berarti gua harus gas lebih kenceng lagi gitu. Jadi kecepatannya bisa cepat lagi ke 100 kan gitu. Kalau kita jaraknya sesuai gitu ya, kecepatan kita sesuai gitu ya, enak sih men gitu. Kita bisa ambil step, kita bisa tanpa mengurangi, tanpa nginjek rem, bahkan kita cuma ngurangin gas atau nginjek rem tipis-tipis gitu kan. Fast rem juga lebih halus habisnya gitu kan, lama. Jadi kalau kalian nonton tuh yang video gua nyetir di penuh nggak bisa masuk nggak bisa. Kalau kalian nonton video gua yang gua nyetir di ngevlog di bengkel GSM, Garuda Sakti Motor, tentang Nissan ini kan, waktu itu gue sempat gantikan fast rem tuh di episode pertama.
Jadi dari baru sampai sekarang, sampai terakhir gue ganti tuh di kilometer 60 ribuan sekian, itu kanvas rem gue masih bagus banget katanya men. Ya karena cara nyetir gue gini men, ngeremnya halus-halus aja gitu. Karena gue udah tahu nih gue mau ngapain gitu. Di depan ada apa, gue harus ngapain, gue harus kemana tuh gue udah tahu gitu. Jadi gue termaksud yang pakai rem halus-halus, atau bisa dibilang jarang pakai rem gitu. Jadi tapi itu tetap gue ganti akhirnya kanvas remnya, karena gue takutnya umur gitu ya. Nah gue nggak naik ke atas nih, jembatan layang atas ini, itu karena gajlukannya tinggi banget, gue males. Gajlukannya dalam banget, gue males banget tuh kayak gitu. Jadi gue lebih memilih lewat bawah. Jam segini tuh bawah tuh belum macet. Ya jadi gitu, karena cara nyetir gue begini, kanvas rem gue tuh habisnya lama banget men. Biasanya tuh kalau mobil Matic tuh di 35 ribuan, 40 ribu paling maksimal tuh ganti kanvas rem karena udah habis. Nah gue sampai di kilometer 60 ribu belum habis bahkan, ya kan. Jadi ya lumayan kan, irit part, irit bensin, irit spare part, ya kan. Duitnya bisa dipakai buat yang lain gitu. Gitu. Nih kayak ini kan gelap banget nih, karena kaca gue terang, jadi gue tetap bisa lihat nih ada apa sih sekeliling sini gitu. Padahal ini jalanan gak ada lampu. Jadi ya penting sih kaca film yang ideal-ideal aja gitu. Jangan terlalu gelap tapi jangan terlalu terang juga gitu. Kalau kaca film kanan kiri sih mungkin boleh lebih gelap dari yang depan gitu. Kaca film belakang gitu, kalau lu takut males gitu ya kehajar sama lampu orang yang suka nggak tahu diri gitu, lampunya terang banget, atau suka pakai strobo gitu ya. Ya boleh lah pakai kaca film gelap. Kalau gue sih ini gue turunin langsung. Bodo amat gitu. Ntar kalau dia udah jalan udah pergi baru gue naikin lagi gitu. Oke, sekarang gue mau kasih tips gitu ya. Kalau jalan di dua arah gimana sih? Dua arah, dua jalur gitu ya. Tadi kan udah yang kita dapat beberapa row gitu ya, jalan tolnya enak gitu ya. Tapi jujur sih, kalau gue pribadi gue lebih suka yang dua jalur dibanding yang apa namanya dibanding yang jalurnya rame gitu. Gue lebih milih yang dua jalur gitu. Balik lagi nyetir konsisten. Oh, jadi kita bisa mantau semuanya. Ntar lagi kita masuk dua jalur nih. Jadi Cipali kali ini, iya Cipali. Jadi balik lagi, setiap tetap tangan tuh tetap wajib gitu ya, di jam 3 dan jam 9 tuh wajib banget kan. Jadi kita bisa sigap gitu, main lampu sen, main lampu jauh, lampu deket gitu. Kita bisa sigap gitu ya. Kecepatan konsisten aja. Terus ya sekarang bensin gue di 18,7 average ya, menurut MID ya. Menurut MID loh ini. Ya seenggaknya kan iritnya lebih besar kan gitu. Dan sekarang udah jam 4, berarti kita udah jalan dari, pokoknya gue jalan tuh dari rumah sambil setup kamera gitu ya, setengah 3, setengah 4, jam 4 berarti udah 1 jam setengah. Artinya kecepatan gue nggak rendah-rendah banget juga gitu ya. Dan jadi gue nggak terlalu ngirit-ngirit bensin nih sebenarnya nyetir ya. Kalau mau ngirit bensin sih kecepatan enaknya di 80 terus gitu ya. Jadi gue tuh nggak ngirit-ngirit bensin, normal aja kecepatan gue. Nah ini kalau kayak gajukan gini kan, kalau lu dua jalur tuh tangan lu sigap men kontrolnya gitu. Kalau lagi ada gajukan gitu, jadi ada bumpy gitu, tangan lu tuh siap gitu koreksi setir, jadi aman gitu. Apalagi jalan-jalan coran gini nih ya, yang bukan aspal murni gitu ya. Ini tuh ada tuh, tiap ada putusannya masuk ke jalur aspal itu pasti ada bumpy-nya. Terus habis itu kalaupun cor semua itu pasti ada bumpy-bumpy-nya tuh. Gak mungkin full rata kayak aspal, gak mungkin seenak aspal gitu. Gitu sih men. Tangan penting gitu ya buat koreksi-koreksi. Nah terus di pencahayaan yang segelap ini gitu, jangan ragu gitu buat kasih lampu dim sesekali. Terus ya karena lampu jauh itu penting buat lo tahu ke depannya tuh ada apa sih. Karena Cipali itu paling
paling riskan dengan perbaikan jalan gitu ya. Itu sih. Kita depan dia aja, kayak kecepatan rata-rata kita tuh lebih cepat dari dia. Mati gua. Pleset tangan gua. Nah, karena kecepatan kita rata-ratanya lebih tinggi dari dia gitu, dan gua kan lebih sering main lampu gitu, jadi ya nggak menyilaukan dia gitu kan. So, kayak gini ada bumpian tuh, kalau gua kasih lampu dim dari jauh, gua udah tahu tuh di situ kira-kira bumpy, berarti gua harus kurangin kecepatan gitu. Ini jalanan sih sebenarnya nggak proper banget nih, karena tanpa lampu penerangan sama sekali. Gitu sih. Ya nyalain lampu jauhnya secukupnya aja gitu ya. Kalau memang bener-bener gelap banget, apalagi di bener-bener tanpa cahaya gitu ya, udah lu jebretin aja terus, nggak apa-apa sih. Yang penting kan kita selamat gitu. Kalau mobil lawan arahnya itu kena lampu kita, kesel gitu ya, paling cuma berapa detik sih gitu kan kena lampunya. Yang penting safe buat kita gitu. Karena inget men, tanggung jawab driver itu besar sekali terhadap penumpang, terhadap pengguna jalan lain gitu kan, gitu. Dan terhadap ongkos gitu. Ya kan. Jadi kalau kita hitungannya touring lah, ini anggap aja touring. Kalau kayak gue gini touring gini ya, kita gitu ya touring bareng keluarga, kita kan mau happy gitu. Jadi ya selamat sampai tujuan itu jauh lebih penting dibanding kita panas-panasan di jalan gitu. Dan bisa hemat bensin, bisa buat makannya, bisa buat keluarga uangnya ya kan. Ini gue 18,4 sekarang. Ya lumayan lah men. Berarti kalau gue jalan dari Jakarta tadi kira-kira 114-115 km gitu ya. Kalau rata-ratanya di 18 berarti gue cuma ngabisin bensin berapa liter. Ntar gue taruh di editan, gue nggak bisa ngitung. Nah, yang penting jangan panasan gitu. Karena kadang orang juga ada yang urgent juga gitu ya, mungkin dia ngebut ugal gitu ya. Ya udah gitu, biarin aja lewat. Dan ini nih penting, suka ada yang request tuh, apalagi suka DM gua gitu ya, bang di Cipali dong konvoy sama truk malam sama bis malam gitu ya. Gua kasih tahu ini yang harus dihindari menurut pengalaman gua. Ini yang harus dihindari, jangan di belakang mobil yang besar gitu ya, truk bis malam gitu, jangan gitu ya, karena kita tuh nggak bisa lihat apa-apa. Jadi kalau dia bikin mistake, kita bisa ikutan tuh, ya kan? Nih kayak gini nih, gue nyalain aja terus nih lampu ininya. Yang penting gue tahu tuh sampai ke ujung tuh bakal belok tuh, ya kan? Dibanding ada anomali gitu ya. Nah ini gue udah tahu kan kira-kira beloknya di mana. Nah, gue kecilin lagi, tuh gue nyalain lagi. Malam itu penting banget lu main lampu jauh, gitu, supaya lu tahu beberapa 1-2 km ke depan tuh ada apa, berapa ratus meter ke depan tuh ada apa gitu, penting gitu sih. Dan balik lagi sih, kalau tiba-tiba harus ngerem mendadak, harus hafal nih lampu hazard di mana gitu ya, harus hafal. Jadi kalau lu ngerem mendadak, yang belakang tuh kagak ikutan gitu, bisa keburu gitu dia, mempersiapkan diri gitu sih men. Parah sih Indonesia memang jalanannya. Jadi ya balik lagi sih, itu kan suatu rintangan tuh kayak jalanan. Kayak manusia suka gitu sih, nyalain hantunya, nyalain apanya gitu ya, angker lah apa gitu. Padahal kitanya sendiri yang nggak prepare. Kalau kita prepare kayak gini mah aman-aman aja, kecepatan sewajarnya, setempo kita gitu ya. Mobil masih bisa cepat dengan tidak dipaksa gitu ya, tidak menyiksa mobil, per-pernya semua, kaki-kakinya gitu kan. Ya nggak mungkin mistake sih, nggak mungkin kecelakaan sih gitu. Ya kan normal-normal aja ya. Dan malam gini ya, kalau kalian paksa mobil, itu mobil tuh bisa ada trouble gitu. Mobil tuh nggak bilang-bilang kadang ada trouble gitu, tiba-tiba overheat gitu. Apalagi mobil sekarang nih, tanpa indikator jarum suhu gitu ya, tahu-tahu cek engine nyala, tahu-tahu ada tandanya aja gitu. Jadi kalau kita bawa mobil normal-normal aja gitu ya, jadi kemungkinan trouble tuh lebih sedikit. Dan kalau malam ada trouble itu kita repotnya setengah mati men. Apalagi di tol begini, rest area jauh gitu kan,
pertolongan pasti datang akan lebih lambat dibanding kalau siang hari atau di jam-jam normal gitu. Karena ya si penjaganya itu kan juga paling nggak istirahat men, ya kan? Gitu. Tuh kayak gua tahu dia lambat, ya udah gua susul aja. Jadi tempo kita terjaga men. Gitu. Kadang ada yang menurut kita, aduh ini lambat banget nih, apalagi kemarin itu sempat rame gitu ya. Jalan kecepatan 80, 90 tapi di kanan gitu ya. Ya sebenarnya kan itu kecepatan normal men. Kalau memang lu mau lebih cepat dari dia ya cari momen susul. Gitu aja men. Ya kan kadang batu men. Kita giniin dia nggak mau minggir, kadang nggak mau. Gitu. Atau kadang di kiri itu ada truk. Gitu. Ya kan. Nah ini yang gue bilang, gue lebih suka 2 jalur dibanding jalur yang rame-rame men. Row-nya gitu ya. Gue lebih suka yang cuma 2 ini karena kita kontrol cuma 2, jalan kita, jalan sebelah gitu kan. Emang lebih susah kalau kita mau overtake, tapi menurut gue jauh lebih aman kalau lu nggak ugal. Kalau lu ugal ya lebih susah. Ya kan, yang penting nggak usah ugal men, santai aja, santai, nikmatin perjalanan, enak kan. Kadang yang menurut kita lambat, menurut dia udah cepet, jadi mau gimana ya kan. Bentar gue susul dulu. Nah dapet kosong. Menurut dia udah cepet kan, balik lagi tergantung mata orang men. Mata tiap orang beda-beda. Kayak gue matanya mungkin cepet dibanding yang lain gitu. Jadi gue bisa kasih kecepatan yang cepat dibanding yang lain gitu. Mata gue bisa di segala kondisi, nyetir malam bisa, nyetir gelap sekalipun bisa gitu. Jadi balik lagi tiap orang beda-beda. Kalau dia ternyata nggak bisa, ya menurut dia kecepatan segitu yang tadi, yang pas gue di belakang dia ya itu udah sesuai sama dia men. Itu menurut dia udah cepet itu. Jadi ya kitanya sih kalau kita mau, makanya kita cepet boleh tapi jangan ugal. Yang penting sesuai kecepatan mata. Balik lagi itu basicnya itu semua, nggak ada lagi. Oke, lagi terjadi perinian kan. Ya udah, kita lagi terjadi itu konflik tuh di depan tuh, yang ini mau ke sana, sana ke sini gitu kan. Nggak tahu nih lu kelihatan apa enggak. Jadi ya gue udah mulai kurangin kecepatan gitu. Jangan lewat bahu jalur, itu paling bahaya men. Balik lagi ya, lewat bahu jalur tuh bahaya banget. Karena kiri itu lu aja udah nyetir, lu sering gak lihat spion kiri? Kan kagak men. Itu bagian yang paling jarang dipantau. Jadi itu bisa termaksud, sebenarnya nggak blind spot gitu, tapi termaksud yang paling jarang dipantau. Jadi resiko lu nyusul mobil di jalur kiri, apalagi di bahu jalur, itu kemungkinannya lebih, bahayanya lebih besar men. Gitu sih. Oke, dia mau ngiri nggak? Oke, mungkin dia ketutupan barang. Tuh ada yang pakai strobo tuh di belakang. Ayam kan nggak tahu siapa. Nah ini kita mesti agak cepat karena depan ada itu lagi. Habis itu kita kasih kecepatan normal lagi baru. Oke, nice. Nah udah, kasih kecepatan normal lagi. Kalau lu mau nyusul gitu jangan lama-lama gitu. Di downshift, kalau mobil matic lo ya di overdrive atau dimasukin ketiga. Udah, jadi cepat momentum lu main nyusul, ya kan? Ya, kayak gini kan bahaya banget ya kan? Gitu. Tapi gue udah tahu pergerakan dia dari samping tadi. Dari samping tadi gue udah tahu pergerakan dia. Jadi ya menurut gue nggak perlu kurangin kecepatan gitu. Dianya aja cukup nggak cukup gitu kan? Oke, kita lihat blind spot bentar. Seenggaknya kita bisa di depan si Luxio ntar. Oke, nice. Masuk. Kalau kalian kecepatannya cepet banget gitu ya di jalan-jalan begini, kemungkinan ban kalian pecah juga besar gitu, ya kan? Part juga cepet rusak gitu. Makanya tadi tuh gua nggak lewatin itu men, jalan layangnya yang Cikampek itu, ya jalan layang yang itulah. Tadi apa sih namanya gue lupa, karena itu jeglukannya dalam, gue sayang mobil gitu. Ya pikir malam hari kan nggak terlalu macet gitu, dan bener sih lancar-lancar aja. Ini gue 4.15 sudah sampai di Cipali, lancar sih.
lihat ya, setir gua aja agak goyang-goyang kan, karena ngikutin bumpiannya jalanan. Jadi kalau lu dua tangan tuh lu lebih sigap kan. Gitu. Apa lagi gua mau bahas? Udah sih. Ya kira-kira begitu men, tips malam dari gua. Tips nyetir malam hari gitu ya. Apalagi kalau lu mau touring, apalagi ini udah mau liburan gitu. Mungkin banyak dari kalian yang touring gitu ya. Nih kayak ini tuh dia udah taruh roof rail tuh, udah ada home-nya, apa sih sebutannya itu gue lupa. Udah ada gituan, berarti dia akan jalan jauh gitu kan. Jadi ya untuk kalian-kalian yang mau nyetir malam, karena banyak pasti dari kalian yang nyetirnya dibalik gitu ya. Nah, untuk menghindari macet banyak gitu, termasuk salah satunya adalah gua gitu ya. Ya kayak gitu aja men, waspada gitu ya, persiapkan kondisi fisik, persiapkan kondisi mobil kalian gitu. Kaca film kalau yang gelap-gelap kalian masih punya uang sedikit gitu ya, bisa disisihkan. Kalau kaca filmnya gelap ganti yang terangan gitu ya, itu penting gitu, karena nanti juga kalian pasti kan kemungkinan nyetir nanti di jalan rayanya yang lika-liku gitu kan, nggak hafal juga men, tiap tikungan nggak hafal kondisi jalanan. Kayak gue nih mau ke Subang mau ke Lembang gitu ya, gue udah lupa di jalanannya men, lubangnya di mana segala macem udah pasti berubah-ubah kan gitu. Jadi kalau kalian kacanya lebih terang, kalian lebih bisa nyetir di segala kondisi gitu. Kalau kaca gelap juga mata tuh cepet letih nih, nyari garis, kalian stay-nya mau di mana gitu, melihat di depan lagi ada apa tuh udah nggak kelihatan kan, mata lebih letih lah, letih jadi lebih cepat ngantuk gitu kan. Gitu sih men, paling gitu aja. Persiapkan kondisi fisik, nyetir, persiapkan kondisi mobil gitu ya, nyetir yang konsisten gitu. Terus jangan panasan, yang penting tujuan kalian balik lagi liburan ya, sampai ke tujuan dengan selamat ya kan. Konsistensi penting. Kalau di tempat-tempat yang begini pencahayaannya rada-rada kurang, sering-sering aja main lampu gelap, sering-sering aja main lampu jauh gitu ya. Jadi kalian terpantau tuh dengan jelas ada apa di depan, ada apa di depannya lagi gitu kan. Gitu sih men. Atur kaca-kaca gitu ya, tangan di jam 3 jam 9, karena ini lo jari lo nih perlu banget men buat main lampu jauh, buat main lampu sen ya kan. Gitu aja sih men, nggak ada lagi. Oke? Ya kira-kira gitu men, tertib aja, lancar aja. Semoga liburan kalian menyenangkan, dijauhkan dari segala masalah ya kan. Kalau kalian care sama kondisi jalanan sekitarnya, sadar diri gitu ya, mawas diri, fokus, mudah-mudahan nggak bakal kenapa-napa. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.